Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid hirzan wa hisna wa ja'ala al-baital 'atiqa mathabatan lin-nasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa manna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi qadatil haqqi wa sadatil khalq wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah mastata'tum. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fattaqullaha mastata'tum. Wa qala aidan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Alhamdulillah, dengan mengucapkan kalimat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan yang hingga siang hari ini masih Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Dengan ucapan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat ta'zim, melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini, khatib berpesan kepada hadirin, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah, takwa semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Dan dalam firman lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak memaksakan seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut sebagai fi'lul ma'murat dan yang kedua disebut sebagai tarkul manhiyat. Bagian yang pertama, fi'lul ma'murat, adalah melaksanakan segenap perintah-perintah Allah. Bagian yang kedua disebut dengan tarhul manhiyat, adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah saja yang ada dalam bagian-bagian Islam. Hanya terbagi menjadi dua bagian ini. Larangan-larangan Allah ini tingkatnya ada yang paling tinggi disebut dengan keharaman. Kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan makruh. Sedangkan perintah-perintah Allah yang ada dalam hukum-hukum Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ini dibagi menjadi perintah wajib dan perintah yang di bawah wajib yang kita kenal dengan Sunnah. Kemudian di antara keduanya ini ada yang disebut sebagai mubah. Hadirin jamaah rahimakumullah, perintah wajib, perintah yang kadangkala kita sebut sebagai fardu, ini bisa dibedakan menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Perintah fardu ain seperti sholat Jumat ini juga dibedakan kemampuannya untuk seseorang. Ibadah-ibadah yang memang kita mampu melaksanakannya, maka itu wajib dilaksanakan. Demikian juga sholat kita. Apabila kita dalam keadaan mampu untuk berdiri, maka kita wajib berdiri. Jika tidak mampu, kita duduk. Jika tidak mampu, kita berbaring, dan seterusnya. Demikian juga kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana orang-orang melaksanakan haji. Haji adalah satu ibadah yang wajib. Ini wajib sesuai dengan istita'ah, wajib sesuai dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan perjalanan haji itu, dan juga untuk keamanan dari perjalanan dari negerinya hingga ke tanah suci nanti. Perjalanan haji ini adalah sesuatu yang wajib hingga Allah jadikan sebagai rukun dari agama kita, rukun Islam yang kelima. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang haji, tentu kita ingat bahwa haji ini adalah termasuk millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Ibrahim banyak diantaranya yang kemudian diadopsi, yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya adalah ibadah haji, kemudian khitan, kemudian memuliakan tamu. Ini adalah bagian dari ibadah-ibadah atau ajaran-ajaran yang memang dijunjung tinggi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kita juga kenal, termasuk di antara millah agama Nabi Ibrahim, millah Ibrahim itu adalah kurban. Jamaah rahimakumullah, kurban yang pertama kali dilaksanakan oleh dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkorban, fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah menerima korban dari salah satunya, yakni Habil, dan Allah tidak menerima korban dari satunya, yakni Qabil. Ini adalah kurban yang pertama yang dilaksanakan oleh anak manusia. Kemudian setelah itu ada kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kurban ini adalah ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah, dan di sini faidahnya antara lain untuk mengasah kepekaan kita kepada sekitar, untuk mengasah kepekaan kita kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kurban juga punya faedah untuk mengikis rasa bakhil, untuk mengikis rasa pelit atau sikap pelit yang ada dalam diri kita. Secara naluriah, seorang anak manusia ini pasti ingin miliknya, ingin semua harta-harta yang dimiliki ini terlindungi dan terjaga, kalau bisa tidak berkurang. Sifat seperti ini kalau dibiarkan maka akan menimbulkan sifat bakhil. Oleh karenanya, kurban sebagaimana ibadah-ibadah lain yang sifatnya mentasarufkan harta benda, maka tujuannya adalah untuk mengikis sifat bakhil dan untuk memupuk kepedulian kepada lingkungan sekitar. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain ibadah kurban dan ibadah haji, tentang Nabi Ibrahim tentu kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah ayah dari para nabi. Seluruh nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Ibrahim ini semua adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Bisa dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam atau dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, dan Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul, seorang utusanmu yang membacakan ayat-ayatmu dan juga mengajarkan kepadamu kitab dan juga membersihkan diri mereka. Para mufassir sepakat berdasarkan keterangan hadis bahwa yang dimaksud dengan doa Nabi Ibrahim ini adalah doa yang beliau panjatkan di Mekah. Artinya Nabi Ibrahim mohon kepada Allah agar di antara keturunannya yang dia tinggalkan di Mekah ini, Allah utus, Allah angkat seorang utusan. Maka masa demi masa, generasi demi generasi, belum juga Allah angkat, sampai akhirnya Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, sebagai nabi paling mulia, sebagai pemimpin dari seluruh nabi. Pelajaran ini bisa kita ambil bahwasannya kita yang hidup pada zaman ini, kita yang hidup sebagai seorang putra atau sebagai seorang cucu, maka ini adalah berkat dari doa orang tua kita dulu. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat sebagai rasul paling mulia, Allah angkat sebagai utusan, pemimpin dari segala utusan. Ini adalah barakah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, hendaknya kita yang hidup di zaman ini, hendaknya kita yang hidup sekarang tidak melupakan jasa-jasa dan juga budi baik dari orang tua kita, dari kakek kita dan juga dari leluhur kita. Inilah diantara sikap-sikap dan juga teladan-teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal lakum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dan dengarkanlah, taatilah, dan juga berinfaklah sebagai sesuatu yang baik untuk kalian.